Kemarin sejumlah persiapan mulai dilakukan KPU Jakarta jelang masa pendaftaran gubernur dan wakil gubernur. Masa pendaftaran akan dibuka mulai hari ini hingga 29 Agustus mendatang. Selain persiapan di kantor KPU, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon juga dilakukan KPU Jakarta. KPU Jakarta memastikan akan menggunakan PKPU terbaru yang mengikuti putusan MK tentang pencalonan pilkada terkait batas usia dan ambang batas suara. KPU DKI Jakarta sudah menyiapkan beberapa hal ya. Pertama terkait dengan tempat untuk penerimaan pendaftaran kami siapkan di kantor KPU DKI Jakarta dari tanggal 27 sampai 29 dari jam 8 pagi. Untuk 27 sampai 28 dari jam 8 sampai jam 4 sore, sedangkan di hari terakhir akan dibuka sampai pukul 23:59. Pagi tadi kami juga sudah berkoordinasi kembali setelah koordinasi sebelumnya dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dari tim pemeriksa kesehatan secara menyeluruh juga dari Dinas Kesehatan. Usai menerima dukungan dari PDIP, mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan akan langsung mendaftar ke KPU Jawa Tengah hari ini. Sebelumnya dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP, nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dipilih PDIP sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di Pilkada Jateng 2024. Usai menerima dukungan, Andika bilang siap mendaftar ke KPU Jateng hari ini. Kalau daftar dulu kita rencana besok daftar, jamnya masih belum kita tentukan. Nah kalau Banteng Perkasa itu saya nggak tahu, karena memang muncul kita nggak pernah komunikasi, Mas Hendi juga saya yakin, apalagi relawan ya. Kita nggak tahu. Dari itulah yang disebut oleh Ibu. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin telah mempersiapkan administrasi untuk segera mendaftarkan diri ke KPU. Lutfi menyebut telah berkomunikasi dengan KPU untuk syarat pendaftaran yang direncanakan diserahkan ke KPU pada hari Rabu atau Kamis mendatang. Sekaligus kami juga kalau nggak Rabu Kamis, kalau nggak Rabu Kamis itu. Tapi prinsip juga kita siapkan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para relawan nilai kita, dan lebih khusus lagi partai pendukung sudah mulai kita setting untuk kegiatan besok Rabu atau Kamis. Tapi prinsip saya dengan Gus Yassin sudah melengkapi semua administrasi, mungkin final check-nya besok sudah selesai. Dan hari ini Saudara, politisi Gerindra Deddy Mulyadi menerima perwakilan DPP Golkar yang menyatakan dukungan maju sebagai calon kepala daerah di Jawa Barat. Dukungan Golkar untuk Deddy disampaikan langsung oleh fungsionaris DPP Golkar Singgeh Janurat Moko di Kota Bandung, Jawa Barat. Deddy Mulyadi berterima kasih atas dukungan Golkar dan akan meminta restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait dukungan maju di pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Pendaftaran calon kepala daerah untuk bertarung dalam Pilkada serentak 27 November mendatang. Bagaimana pendaftaran para calon kepala daerah yang dibuka mulai hari ini hingga 29 Agustus. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada Novelia Hasana di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Bandung terlebih dahulu bersama Ninda Destiani. Selamat pagi Ninda. Sejauh ini apakah sudah ada informasi siapa yang akan mendaftar ke KPU Jabar? Iya, selamat pagi Gratia dan juga saudara. Memang sejauh ini setelah kami pantau kemarin, menurut pihak dari KPU Provinsi Jawa Barat, H-1 penerimaan pendaftaran Cagup dan juga Cawagup Provinsi Jawa Barat, ini ada baru satu pasangan calon yang terkonfirmasi akan kemudian melakukan pendaftaran di hari pertama ini, Gratia dan juga saudara. Keduanya ini merupakan politikus yang lahir dari Partai Gerindra dan juga Golkar, yakni pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setia
Setiawan, Gratia dan juga saudara. Nanti keduanya ini akan melakukan pendaftaran pukul 4 sore di kantor KPU Jawa Barat, yang kemudian keduanya ini akan dihantarkan dengan sejumlah rombongan yang dilakukan dengan menggunakan budaya kirab dari wilayah lapangan Sidolik Ahmad Yani menuju ke kantor KPU Jawa Barat pada sore nanti. Namun Gratia dan juga saudara mengingat karena memang terkait jadwal penerimaan pendaftaran Cagup dan juga Cawagup Provinsi Jawa Barat ini di hari pertama hanya dibuka hingga pukul 4 sore. Kami prediksi bahwa nantinya Deddy Mulyadi dan Erwan serta rombongan ini akan tiba di KPU Provinsi Jawa Barat pada pukul 3 sore nanti dari wilayah lapangan Sidolik menuju KPU menuju KPU Jawa Barat. Dan memang keduanya ini diusung oleh koalisi ataupun Kim Plus begitu, di mana di dalamnya ini terdapat 5 partai parlemen dan juga 9 partai non parlemen. Nanti kami akan pantau kemudian seperti apa proses dari pendaftaran Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Namun yang kami review begitu Gratia dan juga saudara, memang pasangan calon tersebut ini baru saja diresmikan, yang kemudian ini telah percaya diri begitu untuk kemudian melakukan pendaftaran hari ini ke KPU Jawa Barat, karena memang keduanya ini telah bersiap-siap dan telah yakin untuk berpasangan begitu ya Gratia dan juga saudara. Adapun persiapan dari pihak KPU Provinsi Jawa Barat saat ini pagi ini masih dilakukan sejumlah persiapan, dan terkait jadwal penerimaan pendaftaran ini nanti akan dimulai pada pukul 8 pagi nanti, dan berbeda nanti dengan lusa karena dimulai selama 3 hari. Untuk lusa hari tanggal 29 maksud kami ini akan dilakukan hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, mengingat untuk pendaftaran Cagup maupun Cawagup ini justru diprediksi akan lebih banyak pada hari ketiga nanti Gratia dan juga saudara. Sementara Apakah dengan putusan MK soal partai pengusung calon mengubah peta pencalonan gubernur dan bupati ataupun wali kota di Jawa Barat, Nindya? ya, kemarin berdasarkan informasi dari pihak KPU Jawa Barat, yakni Umi Wahyuni ini menjelaskan bahwa tahapan Pilkada 2024 saat ini akan menggunakan ataupun memakai persyaratan calon kepala daerah berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi, Gratia dan juga saudara. Dan selain itu pihak KPU ini menyebut bahwa nantinya pasangan calon yang ingin mendaftar ini diwajibkan memiliki 6,5% ataupun dukungan suara minimal 1,66 juta berdasarkan ketentuan pasal 95 ayat 1 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Dan selain itu pasangan calon ini harus usia 30 tahun pada saat penetapan calon di KPU, yakni pada tanggal 22 September 2024 nanti. Dan memang kalau kami lihat dari pihak Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini seharusnya bisa memenuhi persyaratan nanti. Dan selain itu, selain kedua pasangan tersebut yakni DM ataupun Erwan di Provinsi Jawa Barat, Gratia dan juga saudara, ada juga pasangan Ahmad Syaikhu dan juga Ilham Habibi yang merupakan politikus dari partai PKS dan juga Nasdem yang telah diresmikan untuk kemudian berpasangan mendaftarkan diri di Pilgub Jawa Barat tahun 2024 nanti. Namun pihaknya ini masih belum menyampaikan kapan kemudian akan melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Jawa Barat. Di partai lain juga kami telah melihat kemesraan begitu dari pihak politikus Ono Surono dan juga Acep Adeng Ruhiyat dari partai PDIP dan juga PKB. Dan karena pihaknya menyebut ada kesamaan dari visi misi kedua partainya tersebut, sehingga yakin dan percaya diri untuk melakukan pendaftaran sebagai Cagup dan juga Cawagup di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 ini. Demikian berarti ya. Kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Novelia Hasana. Novel, bagaimana situasi jelang pendaftaran bakal calon kepala daerah di KPUD Semarang? Siapa saja yang dijadwalkan hadir hari ini? Ya, selamat pagi Gracia dan juga saudara. Memang saat ini terlihat tampak di belakang saya dari KPU Jawa Tengah sudah mempersiapkan layout begitu ya, dengan adanya
dekorasi merah putih dan juga ada kursi warna merah putih dan ada karpet merah. Ya memang rencananya hari ini baca wagub dan juga baca gub dari PDIP yaitu Andika Perkasa dan Hendra Prihadi rencananya akan melaksanakan pendaftaran di KPU Jawa Tengah hari ini. Namun untuk pukul berapa mereka akan mendaftar memang masih bersifat tentatif, jadi kami masih akan konfirmasi lebih lanjut begitu tentang kapan mereka akan melaksanakan pendaftaran di KPU Jawa Tengah. Ya saudara, dari KPU Jawa Tengah atau 91 hari menjelang pemilihan atau pilkada yang 27 November mendatang, di KPU Jawa Tengah juga hari ini membuka pendaftaran kepada siapa aja bacakada yang akan mendaftar, dimulai pada pukul 8 pagi nanti hingga pukul 4 sore nanti, dan juga besok tanggal 28 dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk hari terakhir tanggal 29 Agustus mendatang, pendaftaran akan dimulai pada pukul 8 hingga pukul 23:59. Ya saudara, pada kemarin apel mantap Praja Sandi juga dari PJ Gubernur Nana Sofyana juga mempersiapkan personil untuk pengamanan saat pemilihan kepala daerah tanggal 7 nanti. Ya saudara, memang rencananya nanti atau hari ini setelah kemarin dari PDI sudah calonkan begitu baca wagub dan juga baca dari PDI yaitu Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi memang rencananya akan mendaftar di KPU Jawa Tengah hari ini, namun kapan waktu pastinya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Untuk para bacakada yang akan mencalonkan diri, begitu akan melaksanakan tes kesehatan pada tanggal 30 Agustus mendatang atau pada akhir bulan ini rencananya oleh KPU untuk Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Bandung, Jawa Barat, ada Ninda Destiani di sana. Selamat bertugas.